Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pelajaran kita kemarin. Kemarin Nabi Muhammad SAW setelah naik ke langit sampai ke langit ketujuh ya kan, berjumpa dengan beberapa nabi. Kemudian pada hala baital makmuri, wadahala tuh sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Kal musannif Syekh Ahmad Dardir wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Pada khala baital ma'muri wa dakhala ma'hu lazina alaihim siyabul biyadi wal hizabul akhiruna lazina alaihim siyabul ramadi wa hum ala khairi fasalla wa man ma'ahu minal mu'minina fi baitil ma'muri fa idza huwa yadkhuluhu kullu yaumi sab'una alfa malakin la ya'uduna ilaihi ila yaumil qiyamah wa annahu bihi za'il ka'bati walau khurra minhu hajaran li khurri alaiha akhari ma alaihim wa fi riwayatin annahu uridat alaihi aniyati salisatil mutaqaddimati fa khazalabana fasawa bazibrul fi'lahu kama taqaddama. Pada khala baital makmur, maka masuklah oleh ya Nabi akan baital makmur. Baru Nabi masuk ke baital makmur. Wadakhala ma'ahul ladzina alaihim, dan masuklah ya Nabi, masuklah ma'ahu besertanya Nabi alladzina oleh orang-orang alaihim yang atas mereka siyabul baidi, putih pakaian, wal hizabul akharuna alladzina alaihim siyabur ramadi, dan terhalanglah, hijab kan terhalang, akharuna oleh yang lain, akharun itu akhir, yang lain, alladzina yang alaihim atas mereka siyabur ramadi, pakaian yang abu-abu bercampur ya kan, berwarna-warna. Wahum, dan sebermula mereka yang pakaiannya sudah ramat tadi, sudah itu abu-abu bercampur, ala khairin, itu tetap di atas kebaikan. Fasalla, maka salatlah ia Nabi, paman ma'ahu, dan orang besertanya Nabi, minal mu'minina, daripada orang mukmin, di baitil ma'mur, pada baitil ma'mur. Jadi kemarin Nabi kan berjumpa dengan Nabi Ibrahim ya kan, yang ketujuh. Di samping sebelah kanan Nabi Ibrahim alaihi salam itu ada nampak satu satu golongan umat yang banyak kan itu kan, yang berpakaian putih bersih. Ada lagi di sampingnya sebelah kirinya ada segolongan umat yang pakaiannya itu bercampur, berwarna-warna. Kemudian Nabi melihat umat itu yang pakaiannya bercampur tadi dimasukkan ke air ya kan, telaga Kausar, dibersihkan sampai tiga kali, sehingga Nabi menanyakan apa itu yang pertama, mandi pertama, apa itu yang kedua dan ketiga, sudah dijelaskan kemarin ya kan. Jadi berarti setelah itu Nabi naik ke Baitul Makmur. Jadi di langit ketujuh Nabi juga melihat ada seorang laki-laki yang tempatnya itu juga tinggi ya kan. Kemudian itu ditutupi oleh cahaya. Nabi bertanya kepada malaikat, siapakah laki-laki tersebut? Apakah dia para nabi atau daripada golongan malaikat? Maka Nabi menjawab, dia itu adalah manusia biasa. Tetapi saleh, tidak pernah melakukan maksiat dan berbakti kepada orang tua, sehingga dia mendapatkan makam yang tinggi, yang selalu menyangkutkan hatinya beribadah kepada Allah.
Jadi itu kejadian yang Nabi nampak di langit ketujuh. Barulah Nabi naik ini ke Baitul Ma'mur. Dan masuklah besertanya Nabi tadi oleh orang yang berpakaian putih. Jadi sewaktu Nabi masuk ke Baitul Ma'mur, itu ikut besertanya umatnya tadi, umat-umat yang pakaian putih, bersih. Ini kan orang tidak pernah melakukan dosa kemarin kan? Tak terhijablah oleh yang lain yang pakaiannya sudah berabu-abu. Berarti orang yang pakaiannya kemarin berabu-abu artinya orang pernah melakukan maksiat, kemudian dia bertobat, itu tidak ikut ke Baitul Ma'mur bersama Nabi. Inilah pentingnya kita makam yang tinggi, makam orang-orang saleh, makam para aulia Allah, makam para ulama. Kenapa? Karena nanti akan bersatu dengan makam Nabi, ya kan? Ikut kita bersama Nabi ditempatkan. Nabi sholat di Baitul Ma'mur, maka ikut orang-orang saleh tadi yang tidak pernah melakukan maksiat tadi. Wahum ala khair, dan mereka tetap di dalam kebaikan walaupun mereka tadi tidak ikut ke Baitul Ma'mur bersama Nabi, ruh mereka itu, tapi mereka tetap dalam berada kebaikan karena sudah diampuni dosanya, sudah dimandikan di telaga Kausar. Fasalla, maka salatlah ia Nabi wa ma'ahu dan orang besertanya Nabi minal mu'minina daripada orang mukmin fi Baitul Ma'mur, di Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur tadi ikut orang-orang yang mukmin yang tadi pakaiannya siap dari putih. Siabul abiyat tadi pakaian yang putih. Wa yadkhulu kulla yawma sab'una alafin. Dan tiba-tiba dianya Nabi tadi masuklah akannya Nabi tadi oleh tiap-tiap hari masuklah akannya Baitul Ma'mur ya. Masuklah akan Baitul Ma'mur tadi oleh tiap-tiap hari, yaumin hari, sab'una alafin, 70 malaikat. Tiba-tiba dianya Nabi masuklah akannya Baitul Ma'mur tadi kullu oleh tiap-tiap yaumin hari, sab'una alafin, 70.000 malakin malaikat. La ya'uduna ilaihi, tidak kembalilah kepadanya kepadanya tempat ila yaumil kiamah, hingga kepada hari kiamat. Jadi setiap hari malaikat itu masuk 70.000 ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur di langit 7 itu kan tempat tawaf malaikat suci kalau selawat kita. Jadi ketika setiap hari ini ada 70.000 malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur itu. Kalau sudah masuk mereka itu tidak lagi keluar daripada Baitul Ma'mur itu setiap hari. Makanya bayangkan pahala ibadah orang berhaji itu malaikat dikatakan, ini kan penjelasan ini juga ada dalam kitab Majalis Susaniyah ini tentang masalah haji, Syarah Arba'in. Ini malaikat yang menaik ke Baitul Ma'mur ini beristighfar memohonkan ampun dosa kepada orang-orang yang tawaf di Mekah. Makanya termasuk dosa besar kata Allah, orang yang sudah pergi ke tanah suci tetapi dia meyakini dosanya belum terhapus, termasuk dosa besar. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan orang yang masuk ke tanah suci itu malaikat pun banyak beristighfar, Allah ampunkan dosa mereka. Karena malaikat ini yang 70.000 masuk ke Baitul Ma'mur ini beristighfar kepada orang-orang yang bernaik haji. Itulah pentingnya ibadah haji, itu salah satunya. Diampunkan dosa. Jadi tidak kembali lagi malaikat tadi, wa annahu, dan bahwasannya Baitul Ma'mur itu bihadail Ka'bah, itu setentang dengan Ka'bah. Setentang dengan Ka'bah. Dari langit ketujuh Nabi naik ke Baitul Ma'mur. Walau kharra minhu, dan jikalau dijatuhkanlah daripadanya Baitul Ma'mur tadi hajarun akan batu, lihurra alaiha, sungguh terjatuhlah atasnya atasnya Ka'bah. Jika dijatuhkanlah daripadanya Baitul Ma'mur tadi hajarun akan batu, sungguh lahura terjatuhlah alaiha atasnya Ka'bah.
akhiri, pada akhir ma barang alaihim atas mereka. Jadi kalau seandainya dijatuhkan batu daripada Nabi kan di Baitul Ma'mur ini, seandainya dijatuhkan batu itu tepatlah di tengah-tengah Ka'bah itu jatuhnya, meluncurnya. Berarti letak Baitul Ma'mur itu pas di atas Ka'bah, langitnya itu lurus. Itu. Wa fi riwayatin, dan sabi dalam satu riwayat, annahu bahwasannya Nabi uridat alaihi aniyati salisah, dihidangkanlah atasnya Nabi aniyati yang mendatang salisah yang 3, al mutaqaddimati yang terdahulu. Jadi setelah Nabi naik ke Baitul Ma'mur, ini kan diceritakan didatangkan minuman yang 3, sudah dijelaskan terdahulu kan, air susu, air apa lagi? Air khamar, air putih. Ada riwayat mengatakan 2 saja, ada 3 kemarin kan. Fakhazal labanun, maka mengambil ia Nabi labana akan susu. Fasawaba Jibrilu, maka membenarkanlah oleh Jibril fi'lahu, akan perbuatannya Nabi, kama taqaddama, sebagaimana barang terdahulu. Wakala kama fi riwayatin, dan berkata ia Nabi sama seperti pada riwayat, hazihi, ini fitrah agama, alati yang apa, ini agama fitrah yang suci kan, alati yang anta engkau alaiha, atasnya sesuatu yang suci. Jadi setelah Nabi mengambil air susu itu, kata Nabi Jibril itu membenarkan Nabi, kamu telah mengambil sesuatu yang suci. Wa ummatika, dan umat engkau. Jadi karena kalau seandainya Nabi pada saat itu mengambil khamar, sungguh banyak umatnya yang menjadi pemabuk kan begitu, tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Kalau dia meminum air sungai pada saat itu, maka banyak yang tenggelam dalam dosa. Summa rafa'a ila sidratil muntaha, kemudian terangkatlah ia Nabi ke sidratul muntaha. Baru Nabi terangkat ke sidratul muntaha dari Baitul Ma'mur. Wa ilaiha yantahi ma yu'raju minal ardi, pada Sidratul Muntaha. Wa ilaiha, dan kepadanya Sidratul Muntaha yantahi ma yu'riju minal ardi, selesailah ma yu'riju, apa yang dimi'rajkan Nabi, minal ardi, daripada bumi. Jadi kalau sudah ke Sidratul Muntaha, sudah selesai perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya kan? Dari Masjidil Aqsa naik ke langit pertama sampai ke 7, dari ke langit 7 ke Baitul Ma'mur, dari Baitul Ma'mur baru ke Sidratul Muntaha. Selesai perjalanan Isra Nabi ke Sidratul Muntaha. Fayaqbidu minha, maka menerimalah ia Nabi daripadanya Sidratul Muntaha tadi. Jadi selesai perjalanan Nabi tadi sampai Sidratul Muntaha. Saya ada kitab ini satu lagi ke bawah warna hijau enggak? Wa ilaiha, dan kepadanya Sidratul Muntaha tadi, yantahi, selesailah mayahbitu, apa yang turun, min fauqi, daripada atas langit maksudnya. Fayaqbidu, maka menerima ia Nabi minha, daripadanya. Maksudnya Nabi menerima apa yang diperintahkan di Sidratul Muntaha, karena Nabi kan perintah sholat di sana. Setelah berjumpa dengan Allah. Wa idahya sajaratun, itu sambungannya. Wa idahya sajaratun, dan tiba-tiba dianya di Sidratul Muntaha itu ada sejarah, satu buah pohon. Yahruzu min asriha, yang keluarlah daripada asalnya Sidratul Muntaha tadi, yang keluar daripadanya pohon ya.
Anhari minal ma, sungai daripada air. Jadi Sidratul Muntaha ini dikatakan di situ ada pohon besar. Di Sidratul Muntaha itu. Di bawah pohon itu ada sungai mengalir. Beberapa sungai, bukan satu saja ya. Beberapa sungai. Khaira asinin, tidak ada asin. Khaira asin ini maksudnya tidak melimpah. Tidak melimpah sekalipun banyak situ sungainya. Wanhari dan sungai min labanin daripada susu. Lam yatakhayyar yang tidak berubahlah oleh ta'muhu warnanya. Sungai terbuat daripada susu tidak berubah warnanya. Wanhari dan sungai min khamarin daripada khamar. Lazatin yang lezatlah lisyaribina bagi orang yang meminum. Wanhari dan sungai min asalin daripada madu mustasfa yang murni. Yasiru yang jadilah rakibu oleh orang yang berkendaraan bizaliha pada naungannya sungai sabu'ina 70 aman nisbah tahun layak ta'uha tidak bisa melintasi akannya sungai. Tidak terputus ini kan tidak bisa melintasinya sungai maksudnya. Kalau kata ini kan maknanya terputus, maksudnya tidak bisa melintasinya sungai. Jadi maksudnya di bawah pohon Sidratul Muntaha, di Sidratul Muntaha tadi, di Sidratul Muntaha tadi ada situ sebuah pohon. Kemudian pohonnya itu akarnya itu di situ ada 4 sungai. Ada sungai situ sungai yang murni, tidak ada asin, air putih biasa. Ada sungai susu, tidak berubah warnanya selalu rasanya itu murni. Ada khamar yang sangat lezat diminum. Ada sungai madu yang murni, ada 4. Kemudian kalau dikelilingi oleh rakib, yasiru yang berjalanlah oleh rakib, orang yang berkendaraan, maksudnya orang yang berkuda itu. Ini kudanya maksudnya orang yang mengendarai kuda yang paling cepat. Berputar-putar di bawah pohon Sidratul Muntaha itu pada naungannya selama 70 tahun tidak mau sampai-sampai. Saking luasnya sungainya itu. 70 tahun ada seorang pengendara kuda yang paling cepat. Mari kita hendak kereta kari paling kencang. Kereta api itu. Kereta yang paling kencang misalnya Honda itu, kalau sekarang kan kendaraan orang itu. Kalau dulu kan kuda. NMAX enggak seberapa itu, retro mungkin. Honda laki-laki itu habis gas itu 70 tahun dia berputar mengelilingi sungai itu, enggak mau sampai-sampai. Sungainya yang 4 tadi itu 70 tahun, saking luasnya sungainya itu. Wa idza nabaqaha mislu kalalin, dan apabila buahnya yang ada di Sidratul Muntaha tadi, dia ada sungai, kemudian ada buah di sana, buahnya lengkap. Mislu kalalun, misal kumpulan hajarin batu. Ini H besar ya? Halala.